Ngapain kamu nyapu-nyapu kaki saya? Saya cuma jalanin tugas saja, Mas. Maaf. Aduh, kamu bikin saya marah ya kamu. Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia. Perhelatan arus modernisasi menuju globalisasi yang terjadi saat ini telah mampu memberikan berbagai bentuk rona perubahan yang signifikan baik dalam ketahanan mental, spiritual, begitu juga moral para generasi muda. Begitu juga degradasi moral yang terjadi saat ini telah mampu memberikan kita adanya realitas konflik yang selalu timbul di antara integrasi antar umat beragama. Pertentangan-pertentangan yang selalu terjadi tidak saja dikarenakan oleh adanya perbedaan kepentingan ataupun perbedaan kebutuhan, akan tetapi pada suatu titik juga disulut oleh adanya ketimpangan di dalam etika berbicara. Pada kondisi inilah kedudukan sebuah agama akan menjadi mediasi, akan menjadi mediator dan jalan tengah yang akan memberikan sumbangan kontribusi moral yang bertujuan untuk menata kembali yang tidak beraturan menuju ke teraturan. Terkait dengan etika berbicara di dalam konsepsiologi ajaran agama Hindu telah dijelaskan melalui ajaran Wacika Parisuda, di mana ajaran Wacika Parisuda merupakan sebuah implementasi yang dapat kita jadikan cerminan di dalam berlatih dan berkonsisten diri untuk mampu bertutur kata yang baik. Agama Hindu memandang kedudukan pembicaraan ataupun tutur kata itu sendiri sebagai suatu yang sangat vital, sebab perkataan ataupun pembicaraan itu sendiri merupakan realitas perdana daripada pemikiran atau mana sebelum terimplementasi menjadi sebuah tindakan atau kaike. Umat sedharma yang berbahagia. Kuatnya pengaruh modernisasi yang terjadi saat ini juga memberikan degradasi terhadap etika berbicara seluruh insan yang ada. Terbukti dapat kita lihat dari berbagai bentuk realitas fenomena sosial. Contohnya adalah bagaimana yuwana kita sekarang ini yang kita dapat kita lihat menggunakan bahasa yang kasar, menggunakan bahasa yang menghardik, menggunakan perkataan yang jahat sebagai suatu hal yang biasa. Marilah kita simak salah satu petikan sloka dalam kitab Sarasa Musyair, sloka 75 yang mengatakan bahwa niang tanpa para wataning wat kuehnya. Artinya kena aujar ahala, aujar abergas, aujar pisuna, ujar mitil, nahan tangpat singgahaning wa, anu cara kena tan angin-anginan kojarnya. Yang artinya adalah terdapat 4 hal yang harus dihindari dalam sebuah perkataan. Yang pertama adalah perkataan-perkataan jahat. Yang kedua adalah perkataan-perkataan yang kasar. Yang ketiga adalah perkataan yang fitnah. Dan yang keempat adalah perkataan yang jahat. Jangan coba-coba untuk mengatakannya dan jangan coba-coba untuk memikirkan untuk mengatakannya. Umat sedharma yang berbahagia. Jika dianalogikan secara lebih mendalam, dapat dikatakan bahwa kedudukan sebuah perkataan atau kedudukan sebuah pembicaraan oleh manusia itu sendiri tak ubahnya ibarat sebuah pedang atau senjata. Apabila manusia itu sendiri mampu mengelola atau memanajemen pedang atau senjata itu sendiri dengan baik, maka niscaya kebaikan pun akan datang kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, jika perkataan yang dalam hal ini dianalogikan seperti sebuah pedang tersebut dikelola dengan cara yang tidak baik, dikelola atau dimanajemen dengan cara yang tidak benar, maka tidak akan menutup kemungkinan akan mampu melukai diri sendiri. Analogi perkataan ibarat sebuah senjata juga sesuai dengan salah satu petikan kekawin Niti Sastra bab 5 sloka 3 yang mengatakan bahwa wasida nimitante matemu laksmi, wasida nimitante pati kepangguh, wasida nimitante matemu duka, wasida nimitante matemu mitra. Yang artinya adalah terdapat 4 hal yang akan kamu dapatkan dalam sebuah perkataan. Yang pertama,
dari perkataan kamu akan menemukan kebahagiaan. Yang kedua, dari perkataan pun kamu akan menemui kematian. Yang ketiga, dari perkataan kamu akan menemui kesengsaraan, kamu akan menemui sebuah duka. Dan yang terakhir, dari perkataan pula kau akan mendapatkan seorang sahabat. Umat sedharma yang berbudiman, sebagai insan yang hidup di tengah berbagai bentuk kemajuan, yang hidup di tengah berbagai bentuk zaman modern, serta sebagai insan yang berpendidikan, marilah kita bersama-sama menguatkan tekad untuk mampu menciptakan iklim integrasi dengan jalan selalu berkonsisten di dalam melatih diri untuk merubah segala bentuk perbuatan serta perkataan yang tidak baik menuju perbuatan serta perkataan yang sesuai dengan standar norma etika. Sebab di antara semua makhluk hidup yang ada, hanya kita yang dilahirkan sebagai manusia yang mampu merubah perbuatan buruk atau perkataan yang buruk dalam perbuatan atau perkataan-perkataan yang sesuai dengan standar norma etika. Itulah pahalanya menjadi seorang manusia. Om